founder Omar Barghouti started BDS a decade ago. Seiring semakin gencarnya serangan tentara Israel ke wilayah jalur Gaza sejak perang melawan Hamas meletus dan menelan ribuan korban jiwa, kini tak hanya umat Islam, berbagai masyarakat di seluruh dunia pun ikut ramai-ramai menyerukan untuk memboikot sejumlah produk asal Israel, serta brand-brand dari perusahaan yang mendukung Israel. Produk apa sajakah itu? Jangan sampai uang yang kamu gunakan untuk membeli produk-produk itu justru digunakan untuk membantu Israel. Mari kita lihat satu persatu. Sebenarnya gerakan boikot produk Israel ini sudah ada sejak tahun 2005 lalu yang dikenal dengan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS Movement. Gerakan BDS ini mengambil inspirasi dari gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan yang menggunakan kampanye boikot, divestasi, dan sanksi ekonomi internasional untuk mendesak rezim apartheid di Afrika Selatan agar mengakhiri diskriminasi rasial dan memenuhi tuntutan hak asasi manusia yang sama. Tujuan utama BDS adalah untuk mendesak Israel agar mematuhi hukum internasional dan memenuhi beberapa tuntutan kunci, termasuk penarikan diri dari wilayah pendudukan, penghapusan tembok pemisah di tepi barat, kesetaraan penuh bagi warga negara Arab Palestina di Israel, dan menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti mereka. Gerakan ini menganggap bahwa penggunaan kampanye boikot, divestasi, dan sanksi adalah alat efektif untuk mencapai tujuannya. Salah satu pendiri gerakan ini adalah Omar Barghouti, dan kemudian diorganisir dan dikoordinasikan oleh Komite Nasional BDS Palestina. Namun sebenarnya, gerakan ini bersifat terdesentralisasi dan tidak ada entitas pusat dan didukung oleh beberapa organisasi dan individu di beberapa wilayah dunia, termasuk BDS Malaysia, BDS South Africa, US Campaign for Palestinian Rights, yang merupakan organisasi berbasis di Amerika Serikat dan mempromosikan gerakan BDS di Amerika Serikat, lalu BDS Italia, BDS France, BDS UK, dan BDS Chile. Pembelian produk dari merek yang menjadi target BDS dapat dianggap sebagai dukungan finansial yang kemudian didonasikan kepada Israel, yang mungkin terlibat dalam aktivitas yang kontroversial atau yang dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk digunakan untuk senjata yang menindas Palestina. Oleh karena itu, pembelian tersebut dapat dilihat sebagai mendukung kebijakan atau tindakan yang menjadi perhatian BDS. Makanya, mereka menghimbau untuk lebih bijak dalam memilih produk dan ajakan untuk terus mendukung kebebasan Palestina. Brand pertama adalah Puma, yang merupakan produsen dan pemasar peralatan olahraga internasional, yang tentu aja nggak asing dong sama kamu ya. Di Indonesia ada banyak kok toko-toko olahraga yang menyediakan brand ini. Bagi yang belum tahu, Puma itu adalah perusahaan berbasis di Jerman dan didirikan sejak tahun 1924 oleh Rudolf Dassler, yang tak lain kakak dari Adolf Dassler, pendiri Adidas. Nah, Puma ini menandatangani kontrak untuk 4 tahun dengan Asosiasi Sepak Bola Israel atau IFA sejak tahun 2018, termasuk dengan tim-tim di kawasan permukiman ilegal milik Israel di Palestina. Kala itu Puma menggantikan posisi Adidas yang telah lama menjadi saingannya dan akhirnya menjalin kontrak selama 10 tahun dengan IDA. Namun, karena adanya ancaman boikot serupa nih, Adidas pun memutuskan mengakhiri kontrak dengan IFA. Lah, ini Puma kok malah berani ya? Dalam kampanyenya, BDS Movement menuliskan bahwa Puma memberikan legitimasi internasional terhadap aktivitas IFA. Salah satunya, klub sepak bola yang berbasis di pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Dukungan Puma terhadap IFA secara langsung mendukung pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di luar lapangan, serta memungkinkan rezim pemukiman Israel untuk terus berkembang. Brand kedua ada HP alias Hewlett-Packard, sebuah perusahaan teknologi informasi multinasional yang berkantor pusat di Palo Alto, California, dan didirikan pertama kali pada tahun 1939. Tentu, logo brand ini juga tak asing terutama bagi kamu para mahasiswa dan pekerja kantoran kan? Di Indonesia banyak tuh printer yang digunakan merek ini, ya nggak sih? Nah, brand ini masuk loh dalam daftar boykot BDS Movement
karena dianggap mereka menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel. Dalam kampanyenya, BDS Movement menuliskan bahwa selain menyediakan layanan dan teknologi kepada tentara dan polisi Israel yang menjaga pendudukan ilegal Israel dan pengepungan Gaza, HP juga menyediakan Itanium servers eksklusif kepada otoritas penduduk dan imigrasi Israel untuk sistem Afif mereka. HP juga diduga telah menyediakan teknologi pemantauan dan sistem informasi yang digunakan di pos pemeriksaan di tepi barat dan jalur Gaza. Pos pemeriksaan ini digunakan oleh Israel untuk mengontrol pergerakan orang dan barang di wilayah yang ditempati oleh Israel. BDS mendakwa bahwa penggunaan teknologi ini untuk mengawasi penduduk Palestina di tepi barat adalah bagian dari sistem yang membatasi kebebasan bergerak dan menghambat kehidupan sehari-hari mereka dan telah melanggar hak asasi manusia.